Laporan keuangan pemerintah tahun 2022 kembali mendapatkan opini WTP dari BPK. Opini WTP merupakan pencapaian opini terbaik atas laporan keuangan. Opini WTP atas laporan keuangan tahun 2020 sampai 2022 jadi bukti komitmen pemerintah tetap konsisten dalam mengelola APBN secara transparan, akuntabel di masa pandemi. APBN terbukti efektif dan optimal merespon berbagai dampak pandemi COVID-19 waktu itu dan risiko ketidakpastian global. Namun WTP bukanlah merupakan tujuan akhir. Yang penting uang APBN harus dikelola dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi. Setiap rupiah harus memberikan output dan outcome yang berkualitas dan tepat sasaran. Pemerintah harus serius dan konsisten melakukan langkah perbaikan untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana kita lihat bahwa di tengah dinamika perekonomian global, ekonomi Sultra tetap bisa bertahan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,48% pada triwulan 1 2023 di atas nasional 5,04%. Secara situasi 6,48%, kemudian YoY 6,48%, dan secara Kituki memang ini kontraksi 7,43%, dan memang pada triwulan 1 selalu kontraksi karena dibandingkan dengan triwulan 4 yang nilainya lebih besar. PDRB menurut harga berlaku sebesar 41,01 triliun. Jika dibanding dengan regional di Pulau Sulawesi Tenggara menempati urutan kedua dari sisi realisasi pertumbuhan ekonominya pada triwulan 1. Yang pertama adalah Sulawesi Tengah sebesar 13,18%, kemudian Sultra 6,48%, dan yang paling rendah adalah Sulbar sebesar 3,59%. Jadi PDRB itu dihitung berdasarkan lapangan usaha dan pengeluaran. Kalau berdasar lapangan usaha, share komponen dari pertanian itu tetap menempati peringkat yang tertinggi, yaitu 24,06%. Jadi lapangan usaha pertanian di Sultra itu masih mendominasi. Kemudian diikuti dengan pertambangan dan penggalian yang seperti kita lihat juga bahwa pertambangan di Morosi dan Kolaka, kemudian di Konut itu juga mengalami pertumbuhan sebesar 22,34%. Sektor industri pengolahan ini mengalami pertumbuhan paling tinggi dipicu oleh bahan baku yang melimpah dan meningkatnya insentif terhadap pengolahan. Jadi saat pertambangan naik, tentu dia berimbas juga ke kenaikan industri karena pertambangan itu menyediakan bahan baku untuk industri pengolahannya. Kemudian tertinggi kedua yaitu sektor pertambangan karena kita memiliki cadangan bahan tambang yang melimpah. Kemudian tertinggi berikutnya adalah transportasi dan pergudangan. Tadi dari sisi lapangan usaha, kemudian kita juga melihat dari sisi pengeluaran. Jadi PDRB menurut lapangan usaha itu nilainya sama dengan PDRB menurut pengeluaran. Jadi apa yang diproduksi itu dikeluarkan di mana gitu. Untuk ekonomi Sultra pada triwulan 1 2023 ini terhadap triwulan 1 2022, YoY tumbuh 6,48%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa. Jadi kita didominasi oleh pertumbuhannya itu yang paling besar adalah ekspor. Sesuai tadi sejalan dengan yang lapus tadi, yang naik adalah industri pertambangan. Jadi untuk pengeluarannya itu barang-barang itu untuk diekspor gitu. Sebesar 7,21%. Kemudian komponen impor sebagai faktor pengurang juga mengalami kontraksi sebesar 3,41% sehingga neraca perdagangan kita surplus. Kemudian pengeluaran terbesar itu setelah dari ekspor tadi, yang kedua adalah konsumsi rumah tangga sebesar 46,99%. Selain harus kita meningkatkan ekspor, kita harus juga meningkatkan konsumsi rumah tangga supaya pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga. Inflasi ini sudah menjadi perhatian semua pihak. Setiap bulan ada rapat TPID ya. Kondisi Mei 2023 terjadi inflasi gabungan dua kota. Inflasi ini hanya dihitung di Kota Kendari dan Kota Bau-Bau.
Gabungan dua kota IHK YOY 4,80% dengan indeks harga konsumen sebesar 117,04 sehingga tingkat inflasi gabungan dua kota IHK Mantuman sebesar 0,74% dan year to date-nya Mei sebesar 1,03%. Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi antara lain bensin, beras, angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, rokok kretek filter, angkutan dalam kota, akademisi, mobil, rokok putih, serta angkutan antar kota. Kemudian komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain adalah ikan kembung, kemudian ikan teri, daging ayam ras, minyak goreng, bayam, dan seterusnya yang bisa kita lihat sama-sama. Nah, ini kita akan menjelang Idul Adha. Komoditas yang perlu diwaspadai yang dominan akan menyumbang inflasi adalah minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras, dan beberapa jenis ikan, serta jenis sayuran dan komoditas lain. Jika komoditas-komoditas ini kita jaga harganya, maka inflasi juga bisa kita kendalikan. Kami juga pernah Pak meneliti tentang hubungan antara inflasi dan mobilitas manusia. Itu menunjukkan bahwa semakin banyak pergerakan, maka inflasi itu semakin terkendali. Jika kita lihat dari regional Sulawesi, inflasi gabungan 4,8 ini lumayan tinggi ya. Yang tertinggi adalah Sulawesi Tengah. Kemudian jika dibanding nasional juga inflasi kita lebih tinggi, nasional hanya 4. Kemudian ekspor bulan April itu sebesar 183,32 juta US dollar, turun 57,54% jika dibanding bulan Maret 2023. Kemudian impor juga turun 49,08% jika dibanding Maret 2023, sehingga neraca perdagangan pada April, untuk Mei ini kami belum dapat datanya, nanti akan rilis di awal bulan. Kemudian April akan mengalami surplus 53,30 juta US dollar. Selanjutnya tentang NTP. Jadi nilai tukar petani adalah perbandingan antara indeks harga yang dibayar petani dan yang diterima petani. Kemudian NTP Sultra pada Mei tercatat 100,01 atau mengalami kenaikan sebesar 0,16% dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 99,85%. Kenapa NTP naik? Karena kenaikan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,45%. Yang salah satunya disebabkan oleh kenaikan pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Memang pengeluaran konsumsi rumah tangga ini memegang peranan penting bukan hanya dari segi inflasi, pertumbuhan ekonomi, namun juga termasuk NTP. Kemudian jika dilihat pada Pulau Sulawesi, untuk Sultra ini memang NTP kita paling rendah. Indeks harga yang diterima masih sama dengan indeks harga yang dibayar. Tadi kita bicara tentang ekonomi, bagaimana dari sisi sosial. Indeks pembangunan manusia ini terdiri dari indeks komposit dari indeks harapan hidup, rata-rata lama sekolah, serta pengeluaran. Jadi komposit dia dari sisi ekonomi dan pembangunan sumber daya manusianya. Untuk 2022 sebesar 72,23 atau peringkat 3 di Sulawesi, di bawah Sulawesi Utara dan Selatan. IPM telah mencapai target namun masih di bawah capaian nasional, dan usia harapan hidup di Sultra 71,37 tahun, 1,31 tahun lebih lama dibanding satu dekade lalu. Jadi usia harapan hidup ini untuk bayi yang lahir pada tahun 2022. Kemiskinan Sultra ini peringkat ketiga dari 6 provinsi di Sulawesi dan 14 secara nasional. Kemiskinan di Sultra ini masih tergolong tinggi karena masih 11,27% di angka September 2022 kemarin, dan 8 dari 10 penduduk miskin itu berada di pedesaan. Mungkin kita bisa hubungkan dengan yang NTP tadi ya, di pedesaan itu banyak petani, jadi diharapkan jika kita mengangkat sektor pertanian, diharapkan juga menimbulkan multiplier effect ke kemiskinannya yang juga berkurang. Jika ada penurunan bantuan dari pemerintah, bantuan sosial, itu akan memberikan dampak terhadap angka kemiskinan, karena ada orang-orang yang berada di tepat di garis kemiskinan atau di atasnya sedikit. Jadi saat ada goncangan ekonomi yang menimpa keluarganya, misalnya jatuh sakit, dia akan dengan mudah langsung turun menjadi jatuh miskin.
Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa PDRB kita tinggi, kemiskinan kita tinggi juga gitu. Sebagaimana kita tahu bahwa PDRB itu dihitung di mana sektor ekonomi itu berada, di situ dihitung. Kita tidak melihat siapa pemiliknya, di mana dia tinggal dan kemana dibawa uangnya. Misalnya tambang dihasilkan di sini, yang punya tinggal di Jakarta, tidak di sini gitu. Untuk ketimpangan di September itu secara nasional 0,381 atau disebut indeks Gini ya. Dari 0 sampai 1 semakin mendekati 1 itu semakin timpang dan semakin mendekati 0 itu semakin bagus. Untuk Sultra angkanya 0,366 pada kondisi September, masih di bawah nasional dan di kategori rendah. Penduduk usia kerja per Februari 2023 turun 1,87% dibanding Agustus menjadi 1.971,05 ribu jiwa. Kemudian tingkat pengangguran terbuka naik 0,3% namun masih berada di bawah nasional. Untuk pengangguran pada kondisi Februari 2023 sebesar 3,66%. Di Sultra itu didominasi oleh penduduk yang berpendidikan tinggi. Kita pahami kalau orang yang berpendidikan mungkin SD ke bawah itu memang kalau nggak kerja nggak makan gitu. Jadi mereka harus kerja. Kalau di atas SMA ke atas PT gitu mungkin pilih-pilih pekerjaan. Kalau nggak sesuai ya mending nggak kerja. Apalagi masih ada orang tua gitu ya. Pekerja Sultra masih didominasi pendidikan rendah. Lebih dari 30% pekerja merupakan lulusan SD. Selain menurunnya darah serap, upah yang diterima pekerja dengan pendidikan rendah juga tidak terlalu besar. Terdapat disparitas upah yang cukup besar antara lulusan SD dan SMA yaitu sebesar 1,11 juta. Berdasarkan rilis dari rapat Dewan Gubernur bulan Mei tahun 2023, pertumbuhan ekonomi dan inflasi global pertumbuhan ekonomi global diperkirakan mencapai 2,7%, lebih tinggi daripada proyeksi April yang sebesar 2,6%. Yang ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara berkembang, artinya dunia mulai sedikit lebih pulih dibanding sebelumnya. Sementara dari inflasi juga diperkirakan sudah mulai kembali melemah, sudah kembali menurun dengan penurunan tingkat inflasi di negara berkembang yang juga lebih cepat. Sementara itu dari sisi perekonomian nasional kita 5,03%, lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya 5,01%. Sementara untuk seluruh tahun 2023 diperkirakan tetap dalam kisaran 4,5 hingga 5,3%, tidak berubah dari proyeksi sebelumnya. Dari sisi inflasi nasional juga diperkirakan akan tetap terkendali di kisaran 3 plus minus 1% di sisa tahun 2023. Artinya mulai semester 2 hingga akhir diperkirakan akan sudah bisa di bawah 4%, dari 2 hingga 4% perkiraannya. Untuk mendukung kondisi tersebut, keputusan dari Bank Indonesia adalah mempertahankan BI 7-day repo rate sebesar 5,75%. Kebijakan ini konsisten dengan stance kebijakan moneter untuk memastikan inflasi inti yang terkendali dalam kisaran 2-4% di sisa tahun 2023. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor dan inflation, artinya mempertahankan agar nilai rupiah tidak terlalu jatuh sehingga barang-barang impor harganya tidak naik, dan juga memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Sebagaimana kita ketahui ada beberapa insiden keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa di mana ada beberapa bank yang mengalami gangguan. Untuk mengurangi efek lambatan dari insiden tersebut, kita juga melakukan berbagai pencegahan. Secara bauran kebijakan Bank Indonesia, kita melakukan beberapa hal sebagai berikut, yaitu memperkuat operasi moneter untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar falas dengan transaksi spot, DNDF, Domestic Non-Deliverable Forward, serta pembelian surat berharga negara di pasar sekunder, melakukan twist operation melalui penjualan SBN di pasar sekunder untuk tenor pendek, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman pada respon suku bunga dana pihak ketiga, perbankan terhadap suku bunga kebijakan, dan juga yang mungkin juga dapat dirasakan di Sulawesi Tenggara adalah melanjutkan perluasan sistem pembayaran menggunakan KRIS melalui peningkatan intensitas kampanye bersama industri dan juga pengembangan KRIS antar negara.
Sementara itu tadi melanjutkan yang sudah disampaikan oleh BPS, kami menyampaikan perkiraan kami untuk inflasi pada triwulan 2 ini. Sebagaimana tadi yang sudah disebutkan BPS, inflasi pada hingga bulan Mei kemarin memang masih relatif tinggi, yaitu 4,8% secara tahunan atau YoY. Namun jika dilihat dari inflasi secara tahun kalender, sebenarnya inflasi Sulawesi Tenggara masih relatif rendah. Kami perkirakan bahwa inflasi hingga akhir tahun juga masih dalam taraf yang bisa terkendali di dalam target 2-4% pada akhir tahun. Inflasi ke depan kami perkirakan salah satunya mungkin kemungkinan didorong oleh peningkatan permintaan masyarakat seiring dengan sekarang sudah bebas semuanya, sudah dengan pelepasan PPKM, dan juga sementara dari sisi internasional kita juga perlu mewaspadai ada kenaikan harga gula yang juga akan merambat kepada harga gula di dalam negeri karena kita sangat bergantung pada impor gula. Terdapat juga masih ancaman terhadap harga beras meskipun sekarang sudah membaik dengan keberadaan panen yang sudah dilakukan sepanjang bulan Mei dan Juni ini. Kemudian juga masih terdapat ancaman inflasi dari produksi ikan yang mana secara historisnya pada bulan Mei Juni memang mengalami penurunan yang sangat besar untuk produksi ikan sehingga meningkatkan harga ikan secara umum. Namun secara tahunan diperkirakan kenaikan harga tersebut tidak akan terlalu signifikan. Sementara downside faktornya artinya adalah faktor-faktor yang kami perkirakan bisa menekan inflasi sehingga tidak menjadi lebih tinggi daripada yang kita perkirakan, yaitu adalah harga minyak dunia yang masih rendah. Mungkin kalau bagi masyarakat umum bisa melihatnya secara langsung dari harga-harga BBM non subsidi yang memang mengikuti harga minyak dunia secara umum, sehingga karena harga minyak non subsidi turun artinya memang harga minyak dunia saat ini sedang rendah. Kemudian juga terdapat normalisasi harga angkutan udara seiring dengan sekarang sudah mulai normal jumlah penerbangan ataupun juga rute frekuensi penerbangannya, ditambah terdapat penurunan dari harga aftur bahan bakar pesawat seiring dengan tadi harga minyak dunia juga. Kemudian juga tadi mempertahankan nilai BI 7-day repo rate di tingkat 5,75%, diperkirakan juga bisa menekan pertumbuhan kredit. Kita bisa menahan jumlah uang yang beredar sehingga tidak berlebihan, sehingga nilai-nilai ekonomi yang ada di pasaran tidak terinflasi lebih jauh. Kemudian untuk mengendalikan inflasi pada bahan-bahan pangan, kami juga melakukan sinergi pengendalian inflasi dalam kerangka tim pengendalian inflasi daerah yang diketuai oleh Gubernur Sultra melalui berbagai program seperti pasar murah, ada berbagai realisasi anggaran dana pengendalian inflasi, rapat-rapat koordinasi, peningkatan kerjasama antar daerah, penjagaan stok pangan strategis, serta arahan-arahan gubernur lain yang mendukung pengendalian inflasi. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara diperkirakan pada triwulan 2 akan lebih lambat dibanding triwulan 1 2023. Salah satu faktornya adalah terdapat pergeseran musim dari perikanan, di mana peningkatan jumlah produksi ikan terjadi lebih cepat pada tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya peningkatan terjadi maksimal pada bulan April, namun pada tahun ini peningkatan produksi ikan sudah dimulai pada awal Maret 2023, sehingga jumlah puncak dari produksi perikanan pada triwulan 2 tidak akan lebih tinggi dibanding triwulan 2 tahun 2022 kemarin. Sementara dari sisi pertambangan juga masih diperkirakan meningkat karena memang sudah mulai kembali membutuhkan bahan baku lagi untuk industri pengolahan. Namun dari sisi lain, meskipun industri pertambangannya sudah mulai mengalami peningkatan, industri pengolahannya kami perkirakan menurun. Salah satu faktornya adalah karena memang sudah maksimal kapasitasnya, kapasitas produksinya sendiri sudah maksimal, jadi mungkin sudah tidak bisa bertumbuh lebih jauh lagi. Meskipun secara nominal tetap tinggi, oleh karena itu masih dapat mendorong pertambangannya lebih baik, terutama karena sekarang hasil pertambangan dari Sulawesi Tenggara lebih banyak digunakan oleh industri pengolahan di dalam Sulawesi Tenggara. Dari sisi konstruksi, kami perkirakan masih dalam zona kontraksi, salah satu diantaranya adalah karena
beberapa proyek-proyek pemerintah yang sudah selesai dan juga proyek-proyek swasta yang mungkin belum mulai pembangunannya hingga triwulan 3 2023. Dari sisi perdagangan besar kami perkirakan tetap naik karena ini merupakan Idul Fitri dan juga Idul Adha pertama tanpa PPKM. Begitu juga dengan konsumsi rumah tangga dengan argumen yang sama. Sementara dari konsumsi pemerintah kami perkirakan menurun sesuai dengan menurunnya pagu anggaran belanja daerah. Dari sisi investasi kami perkirakan meningkat karena akan ada beberapa proyek pengembangan ataupun kawasan industri baru di Sulawesi Tenggara yang sekarang masih dalam proses investasi namun konstruksinya belum dimulai. Dari sisi ekspor, karena kita memang bergantung dari hasil industri pengolahan, sesuai dengan perkiraan bahwa industri pengolahan diperkirakan akan melambat dengan kapasitasnya yang sudah maksimal, maka kami juga akan memperkirakan ekspor juga akan melambat. Begitu juga dengan impor yang biasanya 90% lebih didorong oleh batu bara atau bahan baku untuk industri pengolahan. Jadi dengan penurunnya industri pengolahan, kami perkirakan impornya juga akan turun. Secara nasional, kinerja APBN sampai dengan Mei 2023 tersebut tetap terjaga positif. Terjadi peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu dari sisi pendapatan. Kemudian dari sisi belanja juga mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama. Selama 6 kuartal terakhir, Indonesia selalu konsisten mencapai pertumbuhan di atas 5%. Ini pertumbuhan yang stabil yang menjadi salah satu prestasi Indonesia karena satu-satunya yang secara konsisten tetap berada di atas 5% dalam 6 kuartal terakhir. Sejalan dengan capaian APBN yang positif kemarin di Provinsi Sulawesi Tenggara, dari sisi belanja negara bisa berrelasi sekitar 33,87% dari total pagu, belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja barang juga menunjukkan peningkatan, tumbuh sebesar 36%. Kemudian dari belanja modal, itu tadi peningkatan sekitar 18,62%, yang nanti akan menumpuk kepada komponen PMTB tadi. Kemudian diharapkan banyak bergerak dari realisasi di Kementerian PUPR, pengelolaan PU, yang nanti mendorong realisasi proyek-proyek strategis seperti Bendungan Anomo yang merupakan pencapaian terbesar dari realisasi belanja modal di sini. Inilah tabel ringkasan postur realisasi APBN sampai dengan periode Mei 2023. Ini konsisten sejalan yang sudah disampaikan secara nasional, baik dari itu pendapatan ataupun belanja, itu menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Mulai tahun 2023 ini, semua operasional transfer oleh untuk masing-masing pemerintah daerah itu disalurkan oleh KPPN Mitra Kerja di masing-masing wilayah kerjanya. Di sini kita melihat bahwa total penyaluran transfer ke daerah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Capaian sampai dengan Mei 2023 ini sudah besar sekitar 6,37 triliun, yang mana komponen terbesar dari transfer ke daerah ini berasal dari dana alokasi umum, baik yang diperuntukkan maupun yang bebas digunakan untuk di masing-masing daerah. Nah, dana bagi hasil ini cukup menyebabkan percepatan yang luar biasa penyalurannya di tahun 2023 dibandingkan tahun yang sebelumnya. Kemudian juga dari sisi dak fisik juga ada peningkatan sebesar 113%. Yang cukup menarik kita lihat di sini adalah di dak fisik ya. Kalau seandainya kita lihat dari proporsi semua penyaluran di sini, komponen yang paling kecil itu untuk sampai dengan periode Mei itu masih terjadi di dak fisik ya. Namun demikian, di dak fisik ini dibandingkan dengan tahun yang lalu, capaian percepatan penyaluran dak fisik tahun ini sudah meningkat hampir 100%. Tetapi memang secara nilai dari penyaluran masih rendah. Baru tersalurkan sampai dengan periode Mei itu di 6 Pemda dengan nilai total baru sekitar 89 miliar. Di satu sisi pemerintah pusat juga melakukan penyaluran dana untuk melakukan operasional aktivitas pemerintah. Kita juga ada bersinergi dengan dunia usaha untuk melakukan stimulus-stimulus yang memanfaatkan sistem yang sudah terjadi di dunia bisnis, yaitu bagaimana kita mengakselerasi dunia usaha dalam bentuk satu
Kalau seandainya teman-teman dunia usaha yang sudah mulai bergerak sedikit, sudah ada kemampuan, kita akan pemerintah pusat mencoba memfasilitasi dengan pembelian kredit usaha rakyat. Sampai dengan bulan Mei, penyaluran KUR di wilayah Sulawesi Tenggara itu baru mencapai sekitar 1,054 triliun dengan 18.729 debitur. Nah, ini jadi satu tantangan juga, karena untuk pagu KUR ini itu adalah sebesar 4,7 triliun, ya kurang lah dari 25%. Penyaluran UMI tadi 15 miliar kepada 3.862 debitur. Nah, ini penyaluran terbesar terdapat di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe. Kemudian yang nomor 2-nya di mana ini? Konawe Selatan, ya, ini kelihatan di sini, Konawe Selatan seperti sini. Berarti di sini sentra-sentra saja di situ. Malah wilayah-wilayah yang wilayah Kota Kendari nggak masuk ya Pak ya. Kendari yang kecil di sini, malah termasuk cukup yang pada semua fasilitas dan persyaratan prasarana juga mendukung di sana. Ini juga menjadi suatu tantangan sendiri yang ada di sini. Nah, seluruh penyaluran khusus di wilayah Sulawesi Tenggara ini disalurkan oleh PNM, Perusahaan Nasional Madani. Nah, disinilah benar-benar yang salah satu unit BUMN PT PNM ini yang bergerak di bidang usaha kredit mikro yang mengembangkan pola pembiayaan bersama tadi. Jadi akan menyasar calon-calon pengusaha-pengusaha baru. Itu terkait dengan penyaluran UMI. Jadi di samping tadi pemerintah dalam proses pelaksanaan fiskalnya benar-benar melaksanakan aktivitas operasional dan pembangunan terhadap kegiatan program-programnya, juga mendorong kepada pelaku-pelaku, menumbuhkan upaya percepatan pertumbuhan pelaku-pelaku usaha dengan mengembangkan skema-skema pembiayaan kredit yang ada. Kalau dibandingkan tahun 2021, 2022, dan 2023, rata-rata capaian kinerja penerimaan KPP di Provinsi Sulawesi Tenggara ini mengalami pertumbuhan. Demikian, jadi setiap bulan, hanya di tahun 2022, bulan Januari itu, mungkin di slide berikutnya, itu kelihatan bahwa hanya di bulan Januari dibanding 2021, Januari 2022 ini menurun dibanding 2021, tetapi di 2003 ini setiap bulan itu tumbuh signifikan dibandingkan dengan tahun 2002 kemarin. Ya, jadi rata-rata penerimaan kinerja penerimaan KPP di Provinsi Sulawesi Tenggara ini lumayan baik ya, masih sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang disebutkan tadi. Ya, mungkin yang lanjut. Sedangkan untuk realisasi per jenis pajak, untuk PPH pun mengalami pertumbuhan. Jadi di 2021 jadi dalam miliar ya ini Bapak Ibu, 561.997, kemudian di 2022 naik menjadi 724 miliar sekian, dan di 2023 ini menjadi 986 miliar. Jadi kalau kita perhatikan rata-rata tumbuh bertambah 100 sampai 200 miliar pertumbuhan untuk jenis pajak penghasilan. Kemudian untuk PPN dan PPNBM juga sama dengan PPH mengalami kenaikan 273 miliar di 2021, kemudian di 2022 itu 384 miliar sekian, dan di 2003 ini capaiannya 526 miliar 700 untuk PPN. Nah, untuk PPB ini yang agak mengalami penurunan di 2022 dibandingkan 2021.
Tapi di 2023 ini mulai merangkak lagi. Mungkin bisa kalau di tempat kami, khususnya di KPP Kendari, ini adalah faktor di 2021 kemarin, itu memang kami banyak mengeluarkan SKP, Pak. Jadi wajib pajak yang tidak melaporkan skopnya, itu kami keluarkan semua SKP-nya, sehingga memang lumayan signifikan penerimaan PBB. Jadi mungkin pengetahuan mungkin bapak-bapak teman-teman wartawan, untuk DJP hanya mengelola PBB P5L, jadi tidak termasuk perkotaan dan pedesaan. Kemudian untuk pajak lainnya ini hampir sama, di 2021 18, di 2022 19 miliar, dan di 2003 turun sedikit. Next. Kalau kita melihat kinerja penerimaan KPP di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, maka kita bisa melihat bahwa ada 5 sektor yang dominan yang menjadi penyumbang penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Dan yang terbesar adalah dari sektor pertambangan dan penggalian. Kemudian yang kedua sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial. Kemudian sektor dominan ketiga adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Kemudian sektor berikutnya jasa lainnya, kemudian jasa keuangan dan asuransi. Kalau kita melihat di 2021 sampai dengan Mei, untuk tambang ini 198 meningkat menjadi 305 miliar di 2022, dan di 2023 sektor tambang menjadi 570 miliar untuk penerimaan pajaknya. Kalau kita lihat pertumbuhannya di 2023 ini untuk sektor tambang ini mencapai 88,15%. Di 2022 tumbuh juga dibanding 2021 54,37%. Jadi mudah-mudahan sampai Desember mohon doanya Bapak Ibu sekalian agar target penerimaan pajak kami semua tercapai. Untuk administrasi pemerintahan di 2023 ini juga tumbuh 111% dibanding 2022. Jadi di 2021 113 miliar, di 2022 sempat turun administrasi pemerintahan, tetapi di 2023 merangkak naik lagi menjadi 238 miliar sampai dengan Mei. Di perdagangan besar dan eceran juga tumbuh 37,57% di tahun ini. Kemudian jasa lainnya ini tumbuh juga 70,41% di tahun ini. Dan jasa keuangan serta asuransi tumbuh 7,45%. Jadi alhamdulillah 5 sektor dominan kita ini semuanya tumbuh dibanding tahun lalu. Next, slide selanjutnya kita akan menyampaikan capaian penyampaian SPT tahunan di tahun ini, di tahun 2023 di seluruh KPP Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk KPP Pratama Kendari dengan target 78.000 sekian, itu terrealisasi 78.238. Jadi ada kelebihan, ada selisih lebih atau positif 232 SPT yang disampaikan, lebih banyak daripada target. Kemudian KPP Pratama Kolaka targetnya 56.954 SPT, realisasinya 58.454 atau di atas 100% atau 102,63%. Kemudian KPP Pratama Bau-Bau targetnya 61.776 SPT, terrealisasi mungkin baru 44.169 atau baru mencapai 71,50%. Mudah-mudahan sampai dengan Desember target penyampaian SPT tahunan kami juga bisa tercapai. Next. Ini sekilas mengenai reformasi perpajakan yang dialami di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kedepannya dengan sistem yang baru,
NPWP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, maka yang NIK atau nomor induk kependudukan itu yang akan menjadi NPWP. Jadi diharapkan nanti semuanya akan lebih memudahkan untuk mendapatkan NPWP jika sudah punya NIK. Kemudian NPWP badan, instansi pemerintah dan orang pribadi yang bukan penduduk itu nanti berjumlah 16 digit angka NPWP-nya. Dan untuk NPWP cabang yang selama ini biasanya 001, 002, 03 nanti itu akan berubah menjadi nomor identitas tempat kegiatan usaha. Jadi kan di sini banyak Pak perusahaan-perusahaan tambang yang sebenarnya pusatnya di Jakarta, di sini hanya cabang atau kegiatan usaha di sini, itu yang akan berubah diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Nah, untuk format NPWP baru ini akan mulai berlaku mulai tanggal 14 Juli, jadi mulai bulan depan, tanggal 14 2022, ini akan mulai diberlakukan dengan ketentuan sampai dengan 31 Desember 2023, NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas. Jadi yang bukan penduduk tadi untuk orang pribadi badan, jadi yang 16 digit. Kemudian per 1 Januari 2024 sejalan dengan mulai diberlakukannya PESIAP atau sistem inti perpajakan, administrasi inti perpajakan mulai 1 Januari 2024, maka seluruh pelayanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang membutuhkan NPWP sudah menggunakan NPWP dengan format baru. Untuk NPWP lama, ketentuannya bagi WP orang pribadi yang merupakan penduduk itu akan dilakukan pemadanan dengan data kependudukan. Jadi nantinya kami akan melakukan validasi dengan NIK. Jadi mohon mungkin ini juga menjadi sosialisasi, diminta bantuannya untuk disampaikan bahwa akan dilakukan pemadanan NIK dengan NPWP sebagai NPWP bagi WP orang pribadi yang menjadi penduduk Indonesia. Kemudian untuk WP badan, instansi pemerintah dan orang pribadi yang bukan penduduk itu menambah angka 0 di depan NPWP lama menjadi format 16 digit. Jadi kalau misalnya tadinya 15 digit itu bagi WP badan, kemudian instansi pemerintah ya, itu akan ditambahkan angka 0. Kemudian untuk WP cabang itu diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha secara jabatan. Jadi nantinya nomornya secara jabatan itu akan diberikan oleh kantor pajak, kantor pelayanan pajak. Nah, batas waktu bagi pihak lain untuk menggunakan NPWP dengan format 15 digit itu dapat diperpanjang oleh DJP atas nama Menteri Keuangan. Jadi dapat. Jadi, kalau dibutuhkan, ada yang membutuhkan perpanjangan, itu masih diberi toleransi atas izin Menteri Keuangan. Tapi ketentuan NPWP bagi WP baru atau WP yang terdaftar setelah PMK 112 tahun 2022 berlaku sampai dengan 31 Desember. Jadi 2023, di mana NIK diaktifasi sebagai NPWP. Nah, mungkin nanti mohon mungkin Bapak-bapak bisa sekali-sekali masuk ke laman DJP online, bisa ngecek situ apakah NIK-nya sudah benar. Kalau NIK-nya salah, Bapak-bapak bisa melakukan pemutakhiran atau pemadanan NIK yang benar, kemudian klik aktivasi seperti itu. Kemudian bagi WP badan instansi pemerintahan dan orang pribadi yang bukan penduduk, maka ketentuannya adalah WP baru atau WP yang terdaftar setelah PMK 112 tahun 2022 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 ini itu formatnya 16 digit. Berikut ini adalah nilai devisa ekspor dibandingkan dengan 2022 dengan 2023 di KPBC Kendari. Untuk di bulan Mei dibanding dengan bulan sebelumnya memang terjadi peningkatan. Namun untuk dibandingkan di tahun 2022 dengan 2023
mengalami penurunan sebesar 57%. Ini untuk nilai devisa impor antara 2022 dengan 2023. Untuk devisa impor terjadi juga peningkatan dibanding bulan sebelumnya dari April ke Mei. Namun untuk disandingkan dengan di tahun 2022 dengan di 2023 mengalami penurunan. Ini data impor dan ekspor Sultra di tahun 2023. Untuk devisa impor dan ekspor di bulan Mei terjadi peningkatan sebesar 89%. Untuk nilai ekspor lebih tinggi dibanding devisa impornya. Nah, ini data ekspor di Sultra di tahun 2023 masih didominasi oleh produk pertambangan yang di atas itu PT Smelter yang berada di Morosi, yakni PT OSS dan PT Virtu Dragon Nickel Industry. Dan nomor urut ketiga sampai 15 ini merupakan hasil perikanan. Ini data impor di Sultra di tahun 2023 itu, yang pertama itu oleh PT Obsidian Stainless Steel dan disusul oleh Pertamina Patraniaga, PT ALL, dan seterusnya. Ini data penerimaan di KPBC Kendari tahun 2022 dan 2023. Di bulan Mei ini terjadi peningkatan dibanding di Mei 2022, terjadi peningkatan sebesar 17%. Dan untuk total penerimaannya di tahun 2023 ini BC Kendari telah mengumpulkan sebesar 63.334.557.000. Nah, ini rincian pos penerimaan KPBC Kendari. Ada bea masuk, bea keluar, dan cukai. Untuk bea masuk, total penerimaan sampai Mei sebesar 63.112.113.000. Untuk bea keluar ini kita belum ada. Dan untuk cukai sebesar 222.444.000. Jadi total keseluruhan sebesar 63.334.557.000. Ini data ekspor untuk komoditi pertambangan masih didominasi oleh PT Smelter OSS dan Virtu di tahun 2023. Untuk aneka tambahan dan ini di tahun 2023 memang belum melakukan. Dan ini data ekspor Sultra untuk komoditi non pertambangan. Ini rata-rata didominasi oleh produk perikanan. Ada 11 eksportir didominasi oleh produk perikanan, yaitu udang, gurita, daging kepiting, tenggiri, kepiting hidup, tuna segar, serta siput laut. Ini untuk proyeksi pengembangan bisnis pertambangan di Sulawesi Tenggara ini sudah ada 5 kawasan berikat dan PLB. Untuk kawasan berikat ini PT BSI, PT Virtu, PT OSS, PT Bumi Makmur Resource yang ada di Pulau Kabaina, serta PLB yaitu PT Gantari Fajar Agung. Tujuan dari fasilitas kawasan berikat ini yaitu untuk menarik investasi khususnya di bidang manufaktur, meningkatkan investasi dalam negeri, meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan ekspor, serta mendorong perekonomian nasional. Dan manfaatnya yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menyerap tenaga kerja, meningkatkan daya saing nasional, serta menambah devisa ekspor. Ini perkembangan ekspor per April 2023. Untuk produk pertambangan masih didominasi oleh ferronikel dan stainless steel. Terus untuk produk kelautan didominasi dari udang, dan untuk produk pertanian sampai saat ini di tahun 2023 belum ada. Dan ini eksportir UMKM yang berhasil ekspor, ada 4 eksportir baru di tahun 2023, yaitu di bulan Februari ada CV Asia Bahari, di bulan Maret ada UD Maulana Jaya Mandiri, di bulan Mei ada KSU Adijaya, dan di bulan Juni ada CV Anugerah Bahari Kendari.
Ini di nilai devisa ekspor UMKM, ini untuk data di 2023 itu semakin mengalami peningkatan dibanding tahun 2022.